Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal dan tentu saja ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu bersama-sama. Dan pagi hari ini saudara, senang sekali saya bisa menjumpai Bapak Ibu dan mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, yang selalu mengasihi kami. Bapa yang selalu menyertai kami. Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Pagi ini Tuhan kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan kepada kami. Pagi ini Tuhan kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami. Bantulah kami, supaya kami dengan pertolongan-Mu, Roh Kudus membantu kami dapat mengerti dan memahami setiap kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami untuk kami menjalani hari-hari kami di depan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai dengan 8. Kitab Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi oleh karena waktu maka saya hanya akan membaca ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8 saya akan membaca untuk Bapak Ibu semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, kemudian kita akan membaca ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita membaca Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai 8 secara keseluruhan, maka saudara kita akan menemukan di sana ada satu peristiwa di mana Musa berkata kepada bangsa Israel, bangsa yang ia pimpin, untuk keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Sekian lama Musa memimpin mereka dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, melewati padang gurun, dan melewati berbagai macam bahaya, kesulitan. Musa memimpin mereka. Tetapi saudara, di dalam ayat yang pertama dan kedua, Musa berkata kepada bangsa Israel, dia berkata, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Saudara, tentu kalimat ini atau perkataan Musa kepada bangsa Israel ini adalah satu fakta yang tidak bisa dipungkiri oleh Musa sendiri ataupun bangsa Israel. Musa sebagai manusia biasa, dia mengatakan, aku sudah berumur 120 tahun. Aku sudah makin tua, aku tidak giat lagi. Aku tidak sekuat waktu aku muda. Dan dia mengatakan, Tuhan sesungguhnya sudah berfirman kepadaku bahwa engkau tidak akan menyeberangi sungai Yordan ini. Saudara, kalimat ini, perkataan ini membuat bangsa Israel menjadi sedih, menjadi takut, gemetar, menjadi cemas. Mungkin bagi bangsa Israel, siapa lagi yang nanti akan memimpin kami? Siapa lagi yang nanti akan menjadi orang yang berjalan di depan kami, yang akan menyertai kami? Kalau selama ini Musa selalu ada bersama dengan mereka, Musa selalu menjagai mereka, Musa selalu menolong mereka di dalam segala kesulitan. Sekarang Musa sudah berkata, aku sudah 120 tahun. Aku tidak giat lagi.
Dan aku tidak mungkin masuk dan melewati sungai Yordan ini. Saudara, tentu kalimat ini membuat mereka menjadi sangat sedih, saudara. Tetapi Musa seorang pemimpin yang baik. Musa seorang pemimpin yang bijaksana. Seorang pemimpin yang juga memiliki kerohanian dan hubungan yang baik dengan Tuhan. Musa berkata kepada bangsa Israel bahwa di dalam perjalanan mereka nanti, walaupun Musa tidak lagi ada bersama dengan mereka, tetapi Tuhan selalu menyertai mereka. Saudara, di dalam ayat yang ke-6, Musa berkata kepada bangsa Israel satu kalimat-kalimat perkataan yang indah sekali. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut, jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Luar biasa. Musa berusaha untuk membangkitkan pengharapan dan iman bangsa Israel. Jangan takut, jangan gentar. Kuatkan, teguhkan hatimu. Karena Tuhan Allahmu, dialah yang menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara meminjam kalimat ini. Mungkin hari ini saudara, kita mengalami satu pengalaman atau perjalanan hidup yang tidak mudah. Satu perjalanan hidup yang mungkin susah sekali buat kita. Bahkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan nanti. Apa yang akan kita alami di depan nanti. Kesulitan demi kesulitan seperti apa yang akan kita hadapi. Tetapi meminjam kalimat Musa ini saudara, Tuhan berkata kepada kita, hai umatku, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut, janganlah gemetar karena kondisi zaman seperti ini. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan meninggalkan engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Saudara, kita harus mengaminkan kalimat ini. Kita harus mengaminkan dan meyakini firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan yang sama, yang menyertai bangsa Israel, yang melindungi bangsa Israel, juga adalah Tuhan yang sama, yang juga menyertai dan melindungi, menjagai kita. Amin. Saudara, lalu siapa yang akan memimpin bangsa Israel berikutnya? Ada Yosua. Maka dari itu saudara, di dalam ayat yang ke-7, Musa memanggil Yosua. Yosua juga menyadari saudara, dia seorang yang masih muda. Dia menyadari kemampuannya. Dia tahu betul saudara, bahwa bangsa Israel tidak mudah untuk dipimpin. Bangsa Israel tidak mudah untuk diarahkan dan digembalakan. Karena itu saudara, di dalam hati kecil Yosua, dia juga mengalami kegentaran. Dia mengalami satu pergumulan bagaimana caranya memimpin bangsa Israel untuk melewati sungai Yordan dan masuk ke tanah Kanaan. Karena itu saudara, Musa berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Satu tugas yang sangat berat bagi Yosua. Satu tugas yang tidak mudah yang harus Yosua pikul. Memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Sampai kemudian mereka sampai ke Kanaan. Dan kemudian mereka semua harus memiliki tanah Kanaan itu. Tentu saja ini bukan satu perkara yang mudah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi di dalam kondisi seperti itu, Musa sebagai pendahulu Yosua, Musa sebagai seorang pemimpin senior, dia tidak menakut-nakuti Yosua. Dia tidak membuat Yosua makin terpuruk, tidak. Tetapi Musa membangkitkan iman, keyakinan,
percaya diri untuk Yosua. Musa berkata di dalam ayat yang ke-8, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sudah di tengah-tengah rasa ketakutan atau dirasa keraguan yang begitu hebat dalam diri Yosua, perkataan Musa sebagai seorang pemimpin senior membuat Yosua makin mantap. Dia tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang selalu memimpin mereka. Ada Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan dia. Tuhan tidak membiarkan Yosua, tidak akan meninggalkan Yosua. Tuhan selalu menyertai Yosua. Saudara meminjam kalimat ini, saudara. Coba kita aplikasikan untuk hidup kita, saudara. Hari ini mungkin kehidupan kita tidak mudah. Kita banyak mengalami pergumulan. Pergumulan ekonomi, pergumulan di dalam usaha pekerjaan kita, pergumulan di dalam kesehatan tubuh jasmani kita. Kita melawan segala penyakit yang mungkin sudah menahun. Penyakit yang mungkin saudara kata dokter tidak ada harapan lagi. Tinggal menunggu waktu untuk kita dipanggil oleh Tuhan. Di tengah-tengah rasa seperti itu, saudara, Alkitab mengatakan dan Tuhan berfirman kepada kita, jangan takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan gemetar, sebab Dialah sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dialah sendiri yang akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Allah yang menyertai, melindungi, menjagai bangsa Israel. Allah yang sama juga akan menjaga, menyertai, melindungi, berjalan di depan kita, memimpin kehidupan kita. Amin. Mari kita imani Allah yang menyertai kita. Mari kita imani firman Tuhan ini. Allah yang sama, Allah yang menyertai Israel dan juga Allah yang menyertai kita. Tuhan Yesus yang lahir, yang akan kita peringati hari kelahirannya, adalah Tuhan yang Immanuel, yang selalu beserta dengan kita. Apapun kondisi saudara, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Jikalau pagi ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai 8. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah dan Tuhan seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan kami sebagai umat-Mu, yang tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau selalu berjalan di depan kami. Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Di tengah-tengah bahaya, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kecemasan dan kegentaran kami, Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Jikalau hari ini ada di antara kami yang mendengarkan firman-Mu, kami memiliki pergumulan di dalam kehidupan kami, kesulitan di dalam usaha pekerjaan kami, kesulitan di dalam ekonomi kami, pergumulan di dalam rumah tangga kami, pergumulan di dalam pelayanan kami, pergumulan oleh karena sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau Allah yang selalu menyertai kami, Allah yang selalu berjalan di depan kami, Allah yang menjagai, Allah yang tidak membiarkan kami seorang diri, Allah yang sama, Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih akan firman-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.